Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sholawat merupakan bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadanya, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidupnya. Sholawat bukan sekadar ibadah lisan, tetapi merupakan kunci pembuka berbagai pintu kebaikan. Salah satu sholawat yang sangat ringkas namun dahsyat dalam manfaatnya adalah sholawat Jibril. Lafaznya adalah Shallallahu ala Muhammad. Inilah sholawat yang diajarkan malaikat Jibril alaihi salam kepada para malaikat lain saat memuji Rasulullah. Meskipun singkat, ia mengandung pujian langit yang agung yang terus menggema dari arsy ke bumi. Para ulama menyebut bahwa sholawat Jibril sangat ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amal. Sholawat ini sangat mudah diamalkan kapanpun dan dimanapun. Dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, siapa yang melazimkan sholawat ini akan merasakan kelapangan hidup, ketenangan hati, dan kemudahan dalam rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam banyak hadis juga dijelaskan bahwa sholawat bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan rezeki dari Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami kedahsyatan sholawat Jibril, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar betul-betul menjadi sebab turunnya kelapangan rezeki dalam hidup kita. Sholawat Jibril ini sangat pendek, hanya terdiri dari 3 kata, Shallallahu ala Muhammad. Namun jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Justru dalam kependekannya itulah terkandung kemuliaan dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Karena siapa yang disebut dalam sholawat ini tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, manusia paling mulia di muka bumi dan langit. Niat yang ikhlas. Pertama-tama, amalan ini harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menjadikan sholawat sebagai semacam mantra ajaib, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan cinta kepada Nabi. Jika rezeki datang setelah itu adalah bonus dari Allah yang Maha Pemurah. Ingatlah, niat adalah ruh dari setiap amal. Jika kita hanya ingin dunia dari amal sholawat, maka bisa jadi kita mendapatkan dunia tetapi kehilangan akhirat. Tapi jika kita niat karena cinta kepada Rasulullah dan mengharap ridha Allah, maka dunia dan akhirat bisa Allah berikan sekaligus. 2. Waktu dan konsistensi. Saudara-saudaraku, sholawat Jibril bisa diamalkan kapan saja. Tidak ada waktu khusus yang dibatasi, tapi ada waktu-waktu utama yang disebutkan oleh para ulama, antara lain setelah sholat fardu sebagai zikir tambahan, waktu sahur dan menjelang subuh saat malaikat turun membawa rahmat, di waktu pagi sebelum beraktivitas agar Allah lancarkan urusan kita seharian, di waktu malam menjelang tidur sebagai penenang hati dan penghapus dosa. Untuk memulai, Anda bisa menargetkan membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali sehari. Jika sudah ringan, naikkan menjadi 300 kali, lalu 1000 kali, sesuai kemampuan. Lebih penting dari jumlah adalah istiqamah. Amalan yang sedikit tapi rutin, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak, tapi sesekali saja. 3. Dalam suasana khusyuk dan hening, cobalah duduk dengan tenang, hadapkan hati kepada Allah, bayangkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh cahaya, lalu ucapkan pelan-pelan, Shallallahu ala Muhammad. Bayangkan kita sedang berbicara langsung kepada Allah, memohon agar kita disambungkan kepada Nabi. Lalu sampaikan keperluan kita. Ya Allah, melalui sholawat ini,
bukakanlah pintu rezekiku, mudahkanlah pekerjaanku, lunaskanlah hutang-hutangku, bahagiakan keluargaku. Sungguh, sholawat yang disertai harap dan tangis akan lebih cepat sampai ke langit. 4. Membacanya di tengah aktivitas. Jika kita tidak punya banyak waktu luang, sholawat ini tetap bisa diamalkan sambil bekerja, menyapu, memasak, atau mengemudi. Ini termasuk amalan ringan yang tidak mengganggu aktivitas duniawi, bahkan justru mendatangkan berkah dalam pekerjaan. Seorang pedagang bisa mengucapkannya sambil menata dagangan. Seorang sopir bisa membacanya di jalan. Seorang ibu rumah tangga bisa melantunkannya sambil mencuci atau menyuapi anak. Rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa berupa kesehatan, anak yang patuh, tetangga yang baik, dan hati yang tenang. Hibah. Membuat target harian dan catatan. Cobalah gunakan tasbih digital atau aplikasi penghitung zikir untuk mencatat bacaan sholawat Jibril setiap hari. Tulis target harian Anda di buku catatan. Hari ini 100 kali, besok 200 kali, minggu depan 500 kali. Setiap selesai membaca, tulis tanggalnya dan catat bagaimana perasaan Anda hari itu. Semakin lama Anda akan melihat bahwa hidup Anda mulai berubah, hati lebih tenang, keputusan lebih tepat, dan rezeki datang lebih lancar. Sertai dengan amalan lain, jangan lupa, sholawat sebaiknya disertai dengan istighfar dan sedekah. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gabungkan istighfar 100 kali, lalu sholawat Jibril 100 kali. Lalu sisihkan sedekah walaupun Rp1.000 setiap pagi. Lihatlah bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu langit untuk kita. 7. Cerita inspiratif. Ada kisah seorang karyawan yang bergaji pas-pasan. Ia terbiasa membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama perjalanan pulang pergi kerja. Ia tidak pernah putus, bahkan ketika hujan deras atau sedang capek. Beberapa bulan kemudian, tanpa ia sangka, ia ditawari posisi lebih tinggi oleh atasannya karena dinilai disiplin dan berakhlak baik. Ia pun menyadari, bukan hanya kerja keras yang mengubah nasib, tetapi juga doa dan keberkahan sholawat yang ia panjatkan setiap hari. Saudara-saudariku, mari jangan ragu untuk mengamalkan sholawat Jibril. Semakin kita membacanya, semakin kita mendekat kepada Nabi Muhammad, dan semakin Allah dekatkan pertolongannya kepada kita. Rezeki yang kita cari seringkali tidak jauh. Ia hanya tertutup oleh hati yang belum bersih dan lisan yang belum terbiasa memuji kekasih Allah. Mulailah dari hari ini, dari sekarang, dan istiqamahlah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berbicara panjang tentang sholawat Jibril. Sholawat yang sangat pendek, namun mengandung rahasia langit yang besar. Kita telah memahami keutamaannya, kisah-kisah inspirasinya, dan cara mengamalkannya. Maka pada kesempatan terakhir ini, izinkan saya mengajak hati kita semua untuk benar-benar menanamkan tekad agar menjadikan sholawat ini bagian dari hidup kita. Jika sholawat adalah tali penghubung hamba dengan kekasih Allah. Saudara-saudaraku, sholawat bukan sekadar bacaan rutin. Ia adalah pengakuan cinta, bentuk penghormatan, dan ikatan ruhani kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering seseorang bersolawat, semakin kuat tali hatinya dengan Nabi. Dan siapa yang hatinya terikat dengan Nabi, maka rahmat Allah akan senantiasa melingkupinya. Bayangkan jika setiap pagi sebelum beraktivitas, kita ucapkan, Shallallahu ala Muhammad. Lalu sepanjang hari, dalam kesibukan dan ujian dunia, kita terus mengulanginya dalam hati dan lisan. Maka yang terjadi bukan hanya ketenangan batin, tapi juga pertolongan yang datang tanpa disangka. 2. Jangan tunda kebaikan kecil yang dahsyat. Seringkali kita berpikir, apa bisa hanya dengan bacaan pendek seperti itu Allah turunkan rezeki? Atau, nanti saja kalau sempat saya akan amalkan sholawat itu. Namun saudara-saudaraku, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melihat gawai, mengeluh tentang nasib, atau membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan untuk membaca satu kalimat sholawat,
hanya butuh waktu 2 detik. 2 detik untuk satu kalimat yang nilainya langit, yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah, yang bisa mengangkat doa kita agar lebih cepat dikabulkan. Maka jangan tunda, jangan tunggu waktu luang. Amalkan mulai hari ini, mulai sekarang. 3. Rezeki tidak selalu berwujud uang. Banyak orang mengejar rezeki, tapi tidak mengerti apa makna rezeki yang sebenarnya. Mereka berpikir rezeki adalah harta melimpah, gaji besar, rumah mewah. Padahal rezeki sejati adalah anak yang sehat dan syaleh, hati yang tenang, pasangan yang setia dan mendukung, keluarga yang rukun, ibadah yang terasa nikmat, dan tentu saja hidup yang diberkahi. Dan tahukah Anda, sholawat adalah salah satu amalan yang mengundang rezeki-rezeki tak kasat mata seperti itu. Orang yang istiqamah bersholawat akan Allah jadikan ringan hidupnya, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena Allah bantu mengangkat bebannya. 4. Seruan untuk memulai sekarang. Saya ingin ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mulai dari yang sederhana. Jangan tunggu bisa membaca 1000 kali, mulailah dari 30 kali setiap pagi. Jangan tunggu waktu sepi, bacalah meski di tengah aktivitas. Tulislah di catatan kecil, hari ini Shallallahu ala Muhammad 100 kali. Letakkan di dompet, di meja kerja, di layar ponsel. Baca saat menunggu, saat duduk, saat berjalan, lama-lama hati akan rindu untuk membaca. Dan Anda akan merasakan bagaimana Allah pelan-pelan membuka jalan-jalan hidup Anda. Yang semula macet menjadi lapang, yang semula gelap Allah beri cahaya. Yang semula Anda rasa mustahil, tiba-tiba terjadi begitu saja. 5. Sholawat adalah investasi langit. Saudara-saudariku, ada satu keistimewaan dari sholawat yang jarang kita sadari. Ketika kita mendoakan Nabi Muhammad, maka Allah balas dengan mendoakan kita. Apa isi doa Allah? Bukan sekadar balasan pahala, tapi juga rahmat, ampunan, dan peninggian derajat. Sholawat adalah ibadah yang tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kelak, di akhirat, ia akan menjadi cahaya yang menyelamatkan kita. Jadi meskipun kita sedang tidak butuh rezeki materi, tetaplah bersolawat. Karena rezeki terbesar sejatinya adalah keselamatan di akhirat kelak. Ajak keluarga dan orang tercinta. Mari, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi dan membiasakan solawat sejak dini. Jadikan rumah kita tempat yang penuh solawat. Setiap sebelum tidur, biasakan satu keluarga membaca bersama Shallallahu ala Muhammad 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali. Bacaan itu ringan, tapi dampaknya besar. Allah akan jaga rumah yang di dalamnya ada solawat. Malaikat akan senantiasa mendoakan, dan syaitan akan menjauh. 7. Penutup, bangun perubahan. Mulai dari diri sendiri. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan meremehkan amalan kecil. Jika dilakukan dengan cinta dan istiqamah, sholawat Jibril mungkin pendek. Tapi jika kita tanamkan dalam hati dan tekuni dengan penuh harap, maka ia bisa menjadi pembuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup. Ya Allah, mulai hari ini, aku ingin membiasakan membaca sholawat kepada Nabi-Mu, karena aku rindu rezekimu, rindu keberkahanmu, dan rindu perjumpaan dengan Rasul-Mu di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua untuk istiqamah dalam mengamalkan sholawat Jibril dan menjadikannya sebagai jalan datangnya rezeki, ampunan, dan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, cobalah kita duduk sejenak, tenangkan hati dan bayangkan bagaimana kalau malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia. Apa bekal kita, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita belum banyak hafalan, belum banyak sedekah, belum rajin tahajud, tapi mungkin dengan satu kalimat sholawat yang kita ucapkan malam ini, Allah ridha kepada kita. Dan karena satu sholawat itu, Allah bukakan jalan rezeki untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Dan Allah catat kita sebagai pecinta Nabi Muhammad di akhir hayat. Tidakkah kita ingin termasuk golongan itu?
Maka saya ingin ajak seluruh jamaah untuk bersama-sama membuat komitmen amalan kecil, tapi terus-menerus. Mulai malam ini, mari kita biasakan sholawat Jibril 100 kali setiap hari. Shallallahu ala Muhammad. Boleh dibagi 50 pagi, 50 malam. Boleh dibaca saat menyetir, di sela kerja, sambil memasak, atau saat rebahan. Yang penting, hati hadir. Jika Anda konsisten membaca 100 sholawat Jibril sehari, maka dalam sebulan Anda sudah bersholawat 3.000 kali. Dalam setahun, 36.000 kali. Bayangkan betapa banyak rahmat yang turun untuk Anda, keluarga Anda, bahkan untuk masyarakat di sekitar Anda. Semoga setiap langkah hidup kita ke depan disinari dengan sholawat. Setiap kesulitan dimudahkan oleh sholawat. Dan setiap doa kita diangkat bersama lantunan Shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.